Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit sharing berkaitan dengan kuliah online di Coursera. Yang lebih spesifiknya, saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengajukan financial aid atau bantuan pendanaan untuk ngambil course atau kuliah online di Coursera ini. Karena di Coursera ini itu kan ketika kita mau mengambil course-nya itu kita harus bayar. Nah, bayarnya itu mulai dari 49 US dollar sampai sekitar 79 US dollar gitu. Yang kalau dirupiahkan minimal itu 600 ribuan sampai ada yang 1 juta. Sebenarnya bisa sih kita itu nggak bayar atau nggak mengajukan financial aid di Coursera ini, tapi nanti ada minusnya di mana akhirnya kita itu nggak bisa mengakses seluruh konten di dalam course atau kelas tersebut dan kita nggak bisa dapat sertifikatnya. Langsung saja kita akan berkenalan dahulu dengan Coursera. Jadi Coursera ini adalah sebuah MOOC atau Massive Open Online Course yang artinya itu sebuah kelas besar atau tempat course besar yang bisa diakses secara online dan bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang pendidikan, terus dari negara mana, terus background pendidikannya apa, pekerjaannya apa gitu. Semuanya bisa mengambil course ini. Dan siapa yang menyediakan course itu ada banyak sekali, ada berbagai universitas dari seluruh dunia. Dan kalau universitas di ASEAN sendiri yang saya tahu itu selama ini entah saya kurang update atau apa, kalau yang dari ASEAN ya itu sepertinya belum ada. Tapi sebagai contoh, misal ada universitas di Malaysia yaitu University Malaya, itu sudah nggak bikin kelas di sana, tapi mereka kayak bekerja sama dengan Coursera sehingga memberikan akses penuh kepada mahasiswanya untuk mengambil course sebanyak-banyaknya di Coursera tersebut. Terus kalau di Asia itu ada misal University Hong Kong, itu udah ada yang buka kelas dan memang kebanyakan kelasnya itu yang buka itu adalah universitas dari UK, dari US seperti itu. Nah, langsung saja, kenapa kok kita ini ngambil course di Coursera gitu ya, selain sebagai tentunya belajar. Nah, kalau menurut saya sejauh ini tuh kita ngambil course di Coursera bisa kita jadikan sebagai suplemen materi perkuliahan selama remote learning. Jadi kan sekarang di situasi pandemi COVID-19 ini kita kuliahnya itu online atau daring, atau bisa dikatakan yaitulah remote learning. Remote learning itu apa? Remote learning itu pembelajaran asinkron yang terserah dosennya mau memberi materi kita dengan cara apa, entah dengan video conference atau mungkin suruh nonton YouTube atau termasuk ngambil course di Coursera, itu bisa jadi gitu. Karena sebagai pendukung, monggo kalau misal kita kuliahnya apa terus coba cari course di Coursera yang sekiranya relate sama mata kuliah kita, ya nggak apa-apa, diambil aja. Yang kedua, nambah pengetahuan dan juga nambah skill, karena di Coursera itu tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa tapi juga untuk para pekerja gitu. Di sana banyak sekali course, nanti ya kita lihat yang bisa gitu mendukung skill kita atau nambah pengetahuan kita. Dan selanjutnya, sarana belajar bahasa Inggris dan cari teman sefield atau teman seinteres atau teman sebidang gitu. Karena di Coursera ini hampir 95% itu semuanya berbahasa Inggris, dan yang 5% itu bahasa apa? Kebanyakan itu bahasa Perancis, terus bahasa Jerman, pokoknya bahasa Indonesianya itu kayaknya nggak ada, kecuali yang dari Google itu ada yang bahasa Indonesia versi. Kemudian di sana juga sebenarnya ada skrip video, tulisan video yang ketika videonya ngomong itu, tapi sejauh ini yang saya temui itu yang bahasa Indonesia hampir sangat sulit ditemukan, yaitu
hitung-hitung kita ngambil Coursera ini sembari kita belajar bahasa Inggris, terlebih adalah writing sama listening-nya gitu. Serta nyari teman, nanti kalau ikut kos kan itu kita ada komen-komenan untuk ngoreksi tugas temen kos kita atau coursemate kita. Nah, itulah sarana kita untuk bisa aja nanti sharing lebih dalam dengan mereka. Dan yang terakhir, merasakan iklim kelas di universitas tertentu. Misal kita ada rencana nih kuliah ke universitas ini, ke universitas itu, coba aja dari universitasnya di Coursera, terus ambil kelasnya dan hitung-hitung kita akhirnya tahu gimana sih iklim pembelajaran di universitas tersebut serta dosennya itu siapa aja, biar kita itu mengetahui karakteristik dosen kita nantinya. Karena kan yang namanya dosen itu pemikirannya macam-macam, pemikirannya sangat luas, sehingga kita nanti bisa kayak memposisikan diri gitu. Itulah alasan mengambil kelas di Coursera. Dan lainnya adalah tips memilih kelas di Coursera. Kan banyak banget kelasnya, dan menurut saya nggak semua kelas itu worth it. Ada kelas yang videonya itu terlalu boring, terus soalnya itu nggak terlalu mengena, serta ada yang coursemate-nya itu mereka kayak cuma nyari sertifikatnya doang, sehingga ketika diskusi itu kayak mereka cuma formalitas, dan itu kan menghambat kita untuk lebih memahami materi yang diberikan. Nah, tips pertama adalah pilih topik course yang sesuai dengan skill atau pengetahuan yang akan kita pelajari. Nah, nanti akan kita praktikan. Kedua, cek pemberi course-nya, maksudnya universitasnya ini. Maksudnya, semisal saya mau mengambil course di bidang pendidikan. Kalau saya itu biasanya saya cek dulu di US ranking, kira-kira universitas mana yang topik pendidikannya itu terbaik di dunia. Kalau udah dapat, saya cari universitasnya di Coursera, nah itu terus saya ambil. Terus lihat rating nanti bisa. Dan upayakan jangan ambil kelas yang sedang ada promo gratisnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika kita ngambil kelas yang promo atau kelas yang sedang digratiskan itu mayoritas mahasiswanya atau orang-orang yang ambil kos itu mayoritasnya cuma dapat sertifikat. Sehingga ketika nanti kita ada diskusi, terus kita kerjakan tugas terus dikoreksi sama mereka, akan ada peer review atau review teman sejawat, itu mereka itu ngoreksinya kayak ya udah pokoknya formalitas aja ngoreksi, tapi nggak ada sisi critical thinking-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya langsung aja ya kita praktik. Jadi kita bisa menuju ke websitenya Coursera, coursera.org. Dan ini ya tampilan pertamanya. Ini adalah akun saya. Nah, ternyata ada satu kelas yang saya udah barusan selesai, komplit. Dan saya akan sedikit membandingkan Coursera dengan beberapa MOOC lainnya. MOOC itu kan banyak banget. Ada Future Learn, terus ada DX, dan lain sebagainya. Coba ya, kalau pertama kita lihat tampilan di Coursera, menurut saya tampilan itu sangat user friendly. Ini adalah untuk yang update terbaru. Misal saya update terbarunya ada kelas yang baru selesai, nanti bisa dilihat sertifikatnya. Terus in progress ini yang masih proses, sama yang komplit ini yang udah selesai gitu. Terus ini ada kelas-kelas, misal nanti kita bisa milih. Dan cara milihnya coba kita ke explore atau langsung diketik saja di sini juga. Atau ini karena terlalu lama, jadinya kita langsung praktek menunjukkan